Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta namanya disamarin. Kita sebut aja namanya Kak Melva ya. Nah, Kak Melva ini Wak ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia tinggal di rumah sewa atau rumah kontrakan yang cukup angker di Yogyakarta. Dan pengalaman ini Kak Melva alami tahun 2015 lalu, Wak. Dan Kak Melva juga minta maaf karena dia tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena rumah kontrakan itu masih ada, Wak. Dan masih dikontrakkan juga sampai sekarang. Dan Kak Melva ini juga masih berhubungan baik dengan beberapa tetangga di sana sampai sekarang juga. That's why lah kenapa Kak Melva ini minta namanya disamarkan. Nanti dengar tetangganya, oh dia ya rupanya, oh rumah itu tuh berarti tersebar entah kemana-mana. Takut pula Kak Melva, aku pun jadi ikutan takut. Oke, Wak, jadi balik lagi ke ceritanya. Jadi waktu itu pada tahun 2015, Wak, beberapa hari setelah Kak Melva melahirkan, Kak Melva memutuskan untuk pindah ke kota Yogyakarta. Nah, Kak Melva yang memang kebetulan seorang single parent ini, karena suaminya Kak Melva ini meninggal, Wak, pada saat Kak Melva hamil 5 bulan. Jadi inilah yang membuat Kak Melva ingin pindah kota untuk bisa melupakan semua kejadian di kota lamanya dan sebagai juga bentuk healing Kak Melva sendiri lah gitu, Wak. Nah, di sana Kak Melva tinggal di sebuah rumah yang berada di perumahan A gitu ya. Nah, perumahan tersebut berada di dalam perkampungan. Jalurnya cukup strategis, Wak, dekat dengan mall. Kurang lebih 10 menit lah dari mall besar di Jogja. Dekat dengan kawasan hotel, transportasi apapun, dan jalur utamanya pun cukup ramai. Nah, di perumahan tersebut, Wak, hanya terdiri 16 rumah aja, letter U. Dan dikelilingi oleh kebun pisang, Wak, yang berbentuk letter L di belakangnya. Dan kebetulan rumah yang Kak Melva tinggali ini belakangnya kebun pisang itulah. Si pemilik rumah, Wak, sebut aja namanya Pak Andi ya, mengatakan bahwa rumah tersebut kosong selama 1 tahun. Tapi di saat saudaranya Kak Melva ke sana, Wak, rumah itu terlihat lebih dari 2 tahun kayaknya ditinggalkan, cukup lembab dan kotor juga. Nah, kontrakan tersebut cukup murah katanya, Wak, dan dekat sekali dengan jalur utama tempat kerja kakaknya Kak Melva. Maka dari itulah mereka memutuskan kontrak selama 1 tahun sambil menunggu rumah mereka di Jogja di daerah lain selesai dibangun. Jadi Kak Melva ini juga bangun rumah lain di Jogja juga, Wak, tapi daerahnya bukan daerah perumahan itu. Ya, nah akhirnya setelah hari pasca melahirkan itu, Kak Melva pun langsung lah, Wak, ke sana ke Jogja bersama ayahnya Kak Melva. Disusul 1 hari kemudian ibu dan kakaknya Kak Melva. Niatnya nanti yang tinggal di rumah tersebut adalah Kak Melva, anaknya Kak Melva kita sebut aja namanya Nadia, dan kakaknya Kak Melva namanya Dina. Ini nama samaran semua, Wak, ya. Nah, ada tuh pindahlah ke sana kan. Nah, pada awal kepindahan, Wak, mereka langsung lah membersihkan rumah itu dan mengadakan doa bersama sekaligus juga akikahan anaknya Kak Melva. Nah, awalnya Kak Melva tinggal di rumah itu seminggu bersama ayah dan ibunya, Wak, karena ibunya Kak Melva yang membantu Kak Melva lah kan untuk bisa mengurus anak. Namun karena kedua orang tuanya Kak Melva ini masih bekerja dan adik Kak Melva itu masih sekolah, maka mereka pun harus memutuskan cepat balik ke kota lama. Akhirnya Kak Melva tinggal bertiga kan di rumah itu sama kakaknya Kak Melva sama baby Nadia. Nah, kurang lebih, Wak, denah rumahnya tuh kayak gini ya. Jadi ada teras lumayan besar bagian depan.